Kita ngebahas topik yang justru menarik. Kembali topiknya menurut saya sih kalau kita garis bawahi adalah tentang hipokritnya Amerika ya. Gubernur Lemhanas itu menyatakan sesuatu yang sangat urgent buat Indonesia. Kita akan kena spillover perang besar Cina dan Amerika itu tahun 2037. Malah kalau gue curiga, kenapa cawe-cawenya Amerika ke Taiwan? Dia pengen kuasai pemilikan arsip. Kenapa Bapak kayaknya anti Cina, kenapa Bapak dagang sama Cina gitu kan? Iya. Saya bilang, gue nggak anti Cina. Saya bilang kayak gitu, gue anti pemerintah Cina yang ekspansif. Ini gue nanti pisahin lagi, bukan nanti dagangnya, gue bilang gitu. Jadi kalau dagang sama Cina, Cina udah unggul, ngapain gue ngalahin Cina? Gue kayaknya mau apply Pak, saya jadi menteri pertahanan. Akhirnya ngucap juga. Ya, jumpa lagi dengan kami bertiga dalam konspirasi kontradiksi. Ya, Bu Koni sekarang untuk ngebalance episode sebelumnya pakai kuning. Wah. Ketika menjelang pemilu ini ya, seluruh warna itu dipertanyakan. Berarti lu salah, kenapa lu nggak pakai baju merah? Enggak dong, kita ini normal banget apa? Merah. Merah dong. Merah di hati dan di dada. Kalau Wowi itu darahnya coklat, gue tahu kan? Oh, kita Ronin. Apa, Kita samurai tak bertuan. Ronin. Kita Ronin politik. Nanti gue pakai baju Ronin politik. Samurai tak bertuan. Tunggu Damionya bilang, lo kesini, gue baru ikut. Siap. Berapa bayaran nih? Wanipiro. Wanipiro. Oke, Wanipiro. Jadi Ronin politik di belakang Wanipiro. Iya. Dia ngasih nomor rekening lagi. Sama QR code Pak Kris. Oh iya. Transfer langsung. Jadi politik itu menarik karena itu gue pikir menjadi Ronin politik menarik karena banyak damio-damio Tapi mudah-mudahan. dia suka ngomong apa yang nggak kepikiran sama kita ya? Iya, Ronin Itulah politik dia ya. lah. Iya, seru juga tuh. Iya kan? Iya. Samurai tak bertuan. Samurai Ya tak nunggu bertuan. damionya aja suruh kesini siap gitu kan. Ada Ronin Pilpres. Orang yang muncul cuma 5 tahun sekali ada juga tuh. Oh, iya. Berarti bisa muncul saingan lu. Siapa tuh? Wagner politik. Oh iya. Oke. Oke. Kita ngebahas topik yang justru menarik. Kembali topiknya menurut saya sih kalau kita garis bawahi adalah tentang hipokritnya Amerika ya. Ini adalah masalah ada Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, tiba-tiba ngomong di Shanghai Dialogue. Ya, dia menyerukan agar kita menjaga kedamaian di Taiwan. Yang dipertanyakan oleh para pemimpin di China. Ibu dulu dong. Ini memang Ini kan kekuatan kuning nih, Cina betul. juga. Pasukan kuning nih. Pasukan kuning ya. Ini memperlihatkan benar-benar ya. Makin baca ini makin kesal karena ini menunjukkan makin hipokritnya Amerika Serikat. Pertama, Taiwan mah baik-baik aja. Yes. Kalau nggak pernah ke Taiwan, nggak pernah ke Cina, pasti nggak paham. Taiwan itu punya menteri namanya Menteri Perhubungan Taiwan China. Ada dia tuh kementerian itu. Jadi sekarang berapa orang berkunjung tiap hari, berapa student ribuan di Taiwan semua ada kementeriannya. Karena penerbangan dari Taiwan China itu lancar-lancar aja. Investasi antara dua negara lebih banyak Taiwan ke Cina juga banyak, ya kan? Itu makanya ini pernyataan Austin itu sebenarnya dia tuh pernyataan juga aman Ibu. perdagangan sangat aman. Yang paling gila tau nggak apa ya? Waktu Chiang Kai-shek itu keluar dari Cina, dia tuh bawa beberapa aset paling penting. Kalau buat gue satu adalah arsip. Nanti gue bahas soal itu. Tapi yang kedua dia bawa semua barang-barang berharga dari abad berapa ke dinasti berapanya Cina ke Taiwan. Sehingga kalau lu ke Museum Nasional Taiwan, lu kalau mau lihat koleksi The Old China yang dynasty itu, lu mesti di situ muter mungkin bisa 1 harian, 2 harian. Lebih lengkap daripada mainland sekalipun. Lebih lengkap dan bukan cuma itu. Saking banyaknya koleksinya, setiap tahun lu datang koleksinya beda. Saking banyaknya koleksi. Saking banyak, jadi kan biar dia harus dirotasi. That close. Dead close, makanya banyak sekali turis-turis China itu ke Taiwan. Pokoknya kalau lu pernah hidup di 2 negara itu, gue udah bilang gue tinggal studi perang gue di Taiwan, gue studi Laut Cina Selatan gue di Cina. Jadi gue tahu semua baik-baik aja sampai datang nih Amerika yang tiba-tiba ngeributin aja seolah-olah Taiwan mau dicaplok Cina atau Taiwan harus dilindungi daripada serangan Cina. Siapa yang mau nyerang siapa? Gitu satu. Kedua ya kan, pernyataannya bahwa memperebutkan Taiwan akan menghancurkan ekonomi global yang tidak dapat dibayangkan. Nah, lu izinin Pelosi main-main ke Taiwan. Mau ngapain?
itu menimbulkan konflik yang tadinya nggak ada konflik gitu. Jadi gue Nancy sepakat Pelosi. banget ya. Memang ini memang beda loh kalau Letnan Jenderal ya. Kalau apa menhantu dari Letnan Jenderal dari tentara ya. Dia bilangnya gini, sepenuhnya salah. Udah pendapatnya si Austin itu gitu kan. Dan ini yang menurut aku apa ya? Gini nih, ini udah waktunya memang dunia tuh membuka mata. Sekarang kalau kita benar-benar menyelesaikan masalah Taiwan sama Cina kan simpel aja. Kita harus akui klaim China atas semua 9 dash line itu, ya, Sis Partly dan kawan-kawannya itu punya historical claim. Catat ya, punya. Tapi pertanyaannya di mana arsipnya? Ada di Taiwan karena dibawa oleh Bapak Chiang Kai-shek. Jadi yang lu bilang katanya nggak punya historical claim di situ, ada. Gua baca, gua kan student perang, jadi waktu itu gua boleh kemana aja. Ada jam logistik tentara dikirim ke Nansha ke Spartly, barang apa aja untuk support logistik mereka selama di situ. Patroli dari dinasti Han, coba ngapain aja di situ. Karya-karya sastra, karya seni, semua menunjukkan betapa apa pulau itu sudah disebut dari zaman era kapannya Cina gitu loh. Jadi please deh Amerika gitu, don't make up stories gitu. Jadi kalau lu make up stories ya kan, ini malah membuat semua itu bingung. Dan yang kedua, aduh aku nih kalau ngomong soal posisi non alignment kita tuh apa ya, kok kita tuh nggak pernah bikin gebrakan selain UNCLOS. Itu tuh gebrakan yang menggebrak dunia ya UNCLOS yang menggebrak dunia sampai semua akan dunia patuh sama kita dan menghargai UNCLOS. Maksud aku karena kita tuh tinggal di sini dan ASEAN itu kita adalah yang terbesar, pakai dong political security pilar kita itu dengan jelas. Misalnya, tolong ya, inilah faktanya tentang Laut Cina Selatan. Dudukanlah Cina dan Taiwan yang masih saudaraan ini yang hanya kepisah karena beda pandangan politik ini bersama, tapi fakta arsip adalah fakta arsip. Lu nggak boleh deny itu gitu loh. Jadi gue paling marah kalau ada yang bilang selalu bahwa Cina tuh nggak punya historical claim. Punya, cuman masalahnya ada di Taiwan itu aja. Malah kalau gue curiga, kenapa cawe-cawenya Amerika ke Taiwan? Dia pengen kuasai pemilikan arsip, karena arsip itu adalah bukti otentik sejarah yang boleh ditulis oleh para pemenang. Boleh naik dan turun, tetapi archive is archive. Ansih itu bukti yang nggak bisa dibantah. Misalnya konsultan lembaga arsip Indonesia nih. Gue bukan konsultan darling, gue direktur maritim. Dia sekarang? I am. So your Enrico is undermined. Nah itu lebih spesifik lagi tuh. Nah coba. Next gitu. Ya. Keren kan? Keren banget lah. Iyalah, demi Pak Helmi Yahya, karena gue bilang sama Pak Direktur Andri yang terhormat Pak Imam, saya itu bantuin Pak Helmi Yahya, ya kan, ngurusin Enrico, kasihan dia berdarah-darah sendirian. Kedua, gue ngalamin ngurusin Kalinyamat itu dengan Bu Ereri seperti apa berdarah-darahnya dibilang itu legenda. Ya kita buktiin, siapa bilang legenda, bener nggak? This is real. Dibilang legenda, coba marah nggak lu? No. Gue langsung berdoa ke makam Kanjeng Ratu, tolong bantu saya. Nanti menjelma lo. Yang suka berdoa sama dia tuh lain lagi. Kenapa? Profesinya. Nah itu gosip. Nah kalau itu lu mesti undang Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo sekarang bikin counternya semua budaya-budaya yang bilang bahwa dia begitu itu. Di counter sekarang ketoprak spesies Jawa Timur, semua itu dibenerin sekarang. Direvisi. Iya dong, itu the right track gitu. Udah gue ngomong terus coba. Kita balik ya. Jadi saya setuju lah. Ya jadi memang harus begitu. Yang meributin juga Amerika kok. Yang memprovokasi juga Amerika. Diingetin lo jangan ribut. Yang teriak dia bilang jangan ribut itu bisa menghancurkan dunia seperti tidak Anda pernah bayangkan. Memprovokasi. Nancy Pelosi ke sana selalu mempersalahkan masalah one China policy. Aduh. Melihat dari sisi gini, kalau memang gajah sama gajah bertarung, kita ini Indonesia jangan jadi pelanduk yang mati di tengahnya. Ini adalah opportunity, karena itu gua mungkin orang yang paling opposite dengan pendapat tadi. Karena bagi gua perang dah. Karena gua pengen jadi ngambil, karena lu perang kan gua take advantage. Maksud gua gini. Kita tahu sejarah tentang emas. Sewaktu ada misalnya emas yang paling populer adalah sewaktu dari East Amerika ke West Amerika karena mencari emas di California gitu kan. Go west mencari emas. Itu terjadinya Road City Circuit. Yes. Makanya perusahaan kita namanya R66. Oh iya. From Chicago to LA, San Francisco. Lu sebenarnya mencari emas ya? Iyalah, mencari emas. Ketemunya Wowi. Sama gua ya. Nah, terus di dalam proses mencari emas, maka
who the one who make money first, siapa yang membuat uang pertama adalah who the one who sell the shovel. Jadi yang jual sekopnya, gitu ya. Nah, gue tuh berharap dua negara ini perang, kita yang jual sekopnya, gitu. Ini gue niatnya adalah karena walaupun agak bisa gitu. Mulia tapi oportunis gitu, Bu. Oportunis. Kita ini agak meleset sedikit ya. Lu yakin kita bisa bikin shovel? Bisa, nanti gue sampai sana. Sebentar ya, gue mau ngomong sedikit aja. Waktu kita kena dampak 98, ingat lu? Yang kita semua susah banget, ya kan? Gua itu kan di kedutaan Brunei orang nomor 2 lah, kalau gue boleh bilang. Jangan tanya kenapanya. I'm involving in that Brunei embassy itu sebagai the second person lah ya. Directly or indirectly, ya kan? Waktu itu Sultan tuh mau nyumbang, very simple. Supaya orang nggak susah mau nyumbang pacul. Jadi Sultan tuh udah nggak mau nyumbang uang, Sultan Brunei. Mau menyumbang dalam bentuk obat-obatan, satu hal. Kemudian makanya waktu gue sama Menteri Pak Mari ya kalau nggak salah. Nah yang kedua adalah pacul. Lu tau apa yang terjadi? Gue dengan seperti itu kan, kita harus bikin pacul. Gue bahagia dong semua orang pabrik pacul se-Indonesia. Ternyata kita nggak bisa bikin pacul. Ternyata pacul kita dari Cina. Makanya gue bilang shovel kita itu ide lu bagus, Bo. Tapi kita mesti make sure we can make a shovel. Walaupun ini kan sangat apa ya? Sangat istilah ini kan harfiah. Pengertiannya itu. Mereka perang bisa, adakah yang bisa kita manfaatkan? Nah, ini gue mau tawarkan untuk gue explain. Jadi gini, kan kemarin ada pameran China di Indonesia, gitu ya, 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga gue di sana, bahkan hari terakhir gue transaksi sangat gede gitu ya. Salah satu divisi perusahaan gue baru itu kan main jewelry, jadi gue tuh perlu tutupnya jewelry. Nah di Cina tuh dibuat ada lampunya nyala, jadi kalau lu buat berlian apa segala macam kinclong gitu. Gue udah punya tuh box lu. Boxnya kayak gitu kan? Iya. Nah. Tapi yang gue heran, lu pabrik jewelry? Ada. Lu kirim dong gue jadi endorse. Nanti sabar. Sabar. Gak sopan dia ya. Punya pabrik jewelry diam-diam aja. Nah itu kan kotak itu, yang kotak begini aja di Indonesia itu 28.000. Yang begini doang nih. Iya. Jadi kalau ini udah pakai lampu kecil udah pakai lampu kecil itu berapa gitu. Terus gua tuh bilang berapa ini? In yuan segini, in US dollar 0,8 dolar, 89 dolar. 12.000. Saya bilang gitu. Kepala kita terkejut kan, berapa? 12.000. Kalau beli satuan segini, kalau belinya 1 kontainer kita kasih setengahnya. Hah? Gue bilang kayak gitu. Gue langsung transaksi 1 kontainer, gue langsung transaksi. Bener, hari itu juga gue transaksi. Terus ada satu orang nih, Pak, saya ngeliatin Pak Mardi, gue udah 3 hari di sini, saya dari Manado Pak, gini-gini. Kenapa Bapak kayaknya anti Cina? Kenapa Bapak dagang sama Cina? Gitu kan? Saya bilang, gue nggak anti Cina. Saya bilang kayak gitu, gue anti pemerintah Cina yang ekspansif. Ini gue nanti pisahin lagi, bukan nanti dagangnya, gue bilang gitu. Jadi kalau dagang sama Cina udah unggul, ngapain gue ngalahin Cina? Terus Indonesia gimana Pak untuk menang lawan Cina? Jangan pernah ngelawan Cina urusan produksi. Tapi ada 2 hal yang Indonesia strong. 1, craftsmanship, itu kita unggul. Kedua, sumber daya alam. Itu aja. Ini mah dagang aja kita sama Cina gitu. Dagang we. Nah, balik lagi kalau nanti kita perang, jangan ininya yang kita mau pakai nih, yang sumber daya alam ini. Mereka perlu apapun untuk perang kan perlunya sumber daya alam itu, mau platinum. Jadi konsep lu kita mau jualan. Kita mau jualan kedua negara ini, kira-kira. Boleh aku cerita the sad story-nya? Kapan sih dilarang cerita tuh? Enggak, ini ceritanya sad story. Karena gue itu baru rapat dengan Duta Besar Lukang. Duta Besar Lukang itu Duta Besar Cina untuk Indonesia. Dan Lukang ini bukan sembarang ambasador. Dia dubes di UN berapa tahun. Oh, iya? Dan for your information, he is very famous karena dia adalah jubir Kemlu Cina sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi, one of the inner circle of Xi Jinping. Ambasador Lukang invite me and some friends untuk di kediamannya, kita diskusi panjang. Tahu apa yang gue bilang sama dia? Ketika dia tanya, what do you think about the geopolitics, aku nggak boleh spill ya, karena aku terikat beberapa aturan. Tapi yang aku mau ingetin cuma satu. Kamu datang nggak ke acara Lemhanas ulang tahun kemarin? Gubernur Lemhanas itu menyatakan sesuatu yang sangat urgent buat Indonesia. Perang, kita tidak akan perang dengan Cina. Definitely 1000% tidak. Perang, kita nggak akan perang dengan Amerika. 1000% enggak. Tetapi kita akan menjadi pelanduk mati di tengah-tengah karena mereka berperang itu merengsek ke kita
the way Jepang waktu melawan Amerika Serikat menduduki Balikpapan, menduduki semua Indonesia Timur, menduduki Minahasa dan lain-lain dan mengeruk apapun dari kita. Itu kenapa lu belum tentu bisa jualan, Bo. Kalau sekarang tentara lu kuat nggak bisa menahan spill over perang ini. Maka dari tadi aku mau masuk ke situ. Jadi urusan defense ini nggak main-main. Kita tuh sekarang mesti punya roadmap. Dan gue tanya sama Mas Andi kan, tahun berapa Mas? Dia hitung, Andi Wijayanto loh, dia punya semua elemen untuk ngukur perang itu. Kita akan kena spill over perang besar Cina dan Amerika itu tahun 2037. Silahkan dihitung. Makanya kemarin pada saat gua ngajar di Lemhanas PRRR yang terakhir ini, gua bilang tugas Anda sebagai calon pemimpin tertinggi bangsa, hitung 2037 kurang 2023, kita hanya punya waktu sependek itu 14 tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi jangan sampai harta kekayaan yang kita miliki tadi, sumber daya yang mau dijual oleh Pak Wowi yang ini yang akan jadi kaya raya ini malah diambil orang lain karena dia mau perang ngambil tetap aja daerah kita sembarangan. Kita nggak bisa usir. Nah, disinilah gue setuju Pak Menhan dengan anggaran 1.700 triliunnya yang cross 1.700 nggak gue izinin deh 1.700. Tapi cross ini kan cross multi years. Ya itu gua lu kalau itu mesti berantem sama gua, kita jangan mundur lagi kesana. Entar lu berantem sama gua. Boleh nggak? Itu udah selesai tuh. Yang penting belum. Menteri Keuangan Menteri Keuangan nggak hari segitu. Enggak ngasih. Oh iya makanya ini kan konsep dia punya konsep untuk mempertahankan. Tapi nggak boleh kalau gua waktu itu ini ya dengan segala hormat Pak, saya bukan bikin Bapak sakit hati lagi, tapi saya mau bilang kenapa saya nggak setuju. Karena waktu itu mau di spending semuanya di depan, barangnya datangnya kapan-kapan, itu yang nggak boleh. Itu makanya gue bukan mau membicarakan, gue setuju dengan anggaran dia yang multi years. Karena inilah untuk menahan yang 2037 itu, dia udah baca itu. Tapi belum waktu itu dia belum baca. Kalau ngambil di depan mah komisi jangan-jangan. Di depan semua, makanya gue marah. Jadi semuanya mau dibayar, nah barangnya datangnya kapan-kapan dan itu. Kebalik harusnya. Barangnya datang duluan, bayar kapan-kapan itu. Makanya mesti belajar jadi, lu coba advisor lagi dong ke sana. Nah, tapi sebenarnya saya melihat percakapan dua pedagang ini sebenarnya. Jangan lupa. Gue setuju itu. Lu tau nggak? Kan disertasi gue tuh state power. State power tuh cuma dua, economic, military, interventing. Yang mana aja lu duluan. Dan itu saling keterkaitan. Jadi kita jangan munafik. Pokoknya hidup tuh cuma dua. Lu cari duit dan lu punya power. Udah. Power tanpa duit nggak bisa. Nggak bisa. Dan duit memerlukan power. Makanya gue bilang tadi intervening nggak bisa. Itu saling berkaitan, berkelindan. Nah, begini. Kenapa gue mesti underline 2037 ini? Gue tuh percaya banget Indonesia itu menjadi 5 besar dunia seperti Pak Jokowi bilang. Gue mau orangnya selalu lihat gelas tuh kan half full. Yakin gue Indonesia bisa. Lu tahu dong, lu hitung dong, lu kan jago matematik. Lu hitung kalau kita jadi 5 besar dunia, 1% GDP kita ke pertahanan, tuh tiap tahun Menteri Pertahanan itu bisa dapat 1.000 sampai 2.000-an triliun. Gue kayaknya mau apply Pak, saya jadi Menteri Pertahanan. Akhirnya ngucap juga. Netizen menyenggung. Karena hitungan 2.000 triliunnya, kalau ke negara itu gue gak mau. Nah, itu balik lagi ke topik kita. Jadi mungkin gua adalah orang yang percaya bahwa ini akan military war. Gua yang percaya karena Amerika perlu perang. Amerika itu memang tanpa policy, perang dia industrinya tidak jalan lah. Amerika itu enemy centric approach. Jadi sewaktu Ukraina ini kira-kira udah selesai, udah mau selesai, dia cari battle baru dong. Gitu. Ya, dan termasuk di Sudan termasuk kita kemarin kemungkinan ke Indonesia juga gitu. Dan gini, lu tuh kalau ngomongin alat perang tadi, kalau kita nggak mau kena spill over, lu tuh mesti hitung kalau kita itu punya alat perang banyak, tetapi maka tadinya gua nggak setuju yang uang di depannya semua. Kalau kemudian kita nggak memiliki perawatan dan pemeliharaan, karena lu bisa aja punya barang apa aja, tapi begitu nggak di perawatan lu nggak bisa deploy juga, gitu. Nah, lu inget kemarin kita bersama Ibu Mega baru launching tanggal 1 Juni KRI Bung Karno, namanya KRI Bung Karno, dia tuh jenisnya Corvette, panjangnya 72. Aduh, yang nyumpahin gua seluruh dunia, Bu Koni, tidak pantas lah seorang presiden beri nama untuk sekelas Corvette yang 72 meter panjangnya. Gua bilang itu betul, tapi tolong hargai si Corvette ini sudah 1000%, kalau bukan lagi 100%. Buatan Indonesia, anak muda. Maksud gua, you have to start from the scratch dong, jangan tiba-tiba. Dia udah bikin 72, besok yang kedua KRI Bung Hatta akan 80, ya kan? Akan lebih tinggi. Tapi jangan salah, tiba-tiba
ada yang mau kasih aku kapal. No, ini nggak kidding loh. Dia mau ngasih aku kapal, aku nggak kenal beliau, nggak pernah ketemu beliau in my life. Pribadi? Bukan pribadi, jadi beliau ini begini, Pak Helmi. Nggak Dia ngasih ke Bu Koni pribadi? nggak, memberi nama aku. Oh. Memberi Jadi nama ke kapal. Jadi dan gini, jadi pengumuman, gue tuh kan nggak kenal beliau, nggak pernah ke pesantren beliau, nggak pernah ketemu beliau. Tapi tiba-tiba orang semua naruh berita di koran di mana-mana bahwa Bu Koni akan diberikan namanya di kapal segede Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Gue langsung baca Quran dong, sebagai gue. Nggak ada. Terus gue baca Bible dong. Wah, di Bible ada tuh 50 kakian. Berarti kalau di matematika itu dihitung sekarang, 50 itu panjangnya 365 meter. Segede kapal induk paling besar dunia. Jadi, yang mau aku bilang, coba ya semua pesantren ya, semua gereja dukung deh Pak Jokowi dengan ngomong poros maritim dunia itu, bangunlah kapal gede-gede itu yang dulu kita tuh punya kemampuan itu, makanya Kalinyamat punya kapal segede kapal induk, ya kan? Kan itu dimatiin Belanda semua kemampuan itu. Supaya Jadi tidak melawan bos, mereka. gue mah sepakat aja kalau lu ngomong apa aja, mau kena spill over tadinya. Tapi lu make sure si kapal industri tadi bisa hidup. Jadi kalau kapal sipil bisa segede 365 meter, PT PAL aja kagak bisa itu. Nah ini kita akan bisa robah itu cepat jadi kapal perang. Semua asal skillnya tuh sudah ada. Tapi mau ibu setuju nama ibu dikasih ke nama kapal itu? Jadi begini, saya sampaikan ke beliau di surat terbuka karena kan saya nggak tahu beliau. Jadi akhirnya saya tuh bikin surat terbuka Pak Helmi. Saya bilang terima kasih banyak Syekh Panji, saya sangat hormati karena Syekh Panji. Dia karena alasannya mau menghidupkan blue economy. Nah buat gua tuh kan orangnya suka ada doer. I don't like the talker, you know what I mean? Nah, jadi dia tuh sekarang lagi bikin kapal panjangnya 150-an itu is big. Yang kedua berapa? Yang ketiga 300 meter, 250 meteran. Itu namanya Kalinyamat. Nah, yang paling gede Halim Gambreng itu namanya gue. Koni Rahakundini Bakri. Ya kan? Bener kan? Nah, jadi aku cuma bilang Bapak KRI-nya enggak ya? Kapal Republik Indonesia. Belum KRI kan belum kapal perang. Kapal dagang. Dia masih kapal dagang. Nah, aku tulis surat terbuka, aku bilang Bapak yang terhormat, saya sih bangga banget tapi Pak, ada misalnya Putri Selodong Aceh. Dia itu hidup di abad ke-5, abad ke-4 dan dia itu adalah cukal bakal semua kerajaan Islam di Mekah. Di Aceh. Perlak, Jempa, jadi Putri Mayang Selodong ini menurut gue orang nggak banyak tahu tapi she is a good queen, powerful queen. Kedua ada Laksamana Maharani. Laksamana Maharani ini sekolah perangnya tuh dengan Turki. Coba perempuan ini salah satu, ya kan? Masih 21-an coba. Buat gue tuh itu kan keren. Yang ketiga kalau Bapak mau kaitkan ke konteks sekarang ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena lu mau suka kagak suka sama Ibu Presiden, lu jangan lihat gue kayak gitu ya. Gue tuh salutnya satu ya. Gue biasa-biasa aja ngeliatnya. Gue salutnya satu sama ibu itu. Nggak gampang menghasilkan pemimpin perempuan. Kedua, ibu itu nggak, lu aja kalau nggak baca bukunya, gue baca bukunya The Brave Lady. Itu ternyata ya berdarah-darah banget loh. Waktu itu dimatikan represifnya Presiden Soeharto untuk mengkat dia nggak bisa itu. Dan gue selalu bangga sama perempuan, terutama laki-laki juga ya, tapi especially perempuan yang bisa bangkit menjadi pemenang ketika lu ditekan apapun juga. Makanya gue hormat banget. Jadi saya sarankan kepada Pak Syekh Panji dengan sangat terhormat, mohon nama-nama itu dulu gitu. Nama gue nanti aja lah kalau kapal induk udah bisa terbang kali. Nama Bu Koni nanti kalau kapalnya lebih gede lagi gitu. Tapi gue ngelihat ini tadi cerita sejarah banyak yang diungkap, cerita sejarah. Jadi gue ingat jangan-jangan sejarah kita ini memang didesain oleh kolonialis untuk jadi kecil. Karena gue dikecilkan, bukan dikecilkan. Karena di akademi militer ada cara untuk menaklukkan sebuah negara, ada SOP. Iya, rusak jadi, sejarahnya kan. Salah satu adalah kalau dia negaranya agamis, kontrol pecahkan agama. Dengan gitu. Kacaukan agama. Kedua adalah kalau ini tidak terlalu agamis, ubah sejarahnya. Jadi kita dikecilkan. Jadi banyak sejarah-sejarah kita masih tersisa ajaran kolonial. Nah gue mau ke poin nomor satu. Karena kita tuh menghadapi pemilu ya nih, menghadapi pilpres. Itu gue percaya itu nomor satu lu itu. Jadi tolong dong, lu peringatkan dong saudara-saudara kita netizen tercinta. Jangan politik pernah identitas membawa isu agama ke politik. Betul nggak? Itu kita pasti perang saudara, udah pasti. Pasti. Ini udah mulai kelihatan Bu. Nah makanya jadi gue suka tuh tadi. Itu karena itu bagian dari perusakan negara ini gitu ya, perusakan. Karena itu SOP emang dipakai dan kita jangan terpengaruh atau kita jangan menjual agama untuk menjadi dari saya, hargailah pilihan hati orang lain. Anda jangan membuli saya ya. Dan yang kedua, karena saya udah memilih.
Iya, dan saya tidak Pak, saya sangat hormat sama Bapak. Oh iya. Malah saya tawarkan Bapak pakai baju merah tadi Pak. Boleh. Yang kedua ya, ini kan kita akan ngomongin tadi perang spill overnya Taiwan itu mau nggak mau ke Laut Cina Selatan. Nah kalau gua bilang kita tuh jangan cuma ngomong lautnya saja ansih. Di dalam era perang modern itu tuh ruang udara tuh berpengaruh. Ya. Jadi kalau gua sarankan, kalau gua kan orang selalu menyarankan perdamaian dalam bentuk konkret. Apa misalnya, ya kan? Coba ASEAN plus China itu bikin di atas Laut Cina Selatan Air Defense Identification Zone bersama. FIR. ADIS, bukan FIR, ADIS-nya. Nah, jadi apa? Ketika kalau betul-betul terjadi perang Taiwan dan perang oil spill-nya ke Laut Cina Selatan, yang pegang ADIS-nya itu kita. Mereka siapapun si Barat itu, hantu belawa itu, mesti hormat kepada ADIS kita dan kita deploy gitu loh. Seperti UNCLOS-nya kita. Iya, UNCLOS di udara, kan? Contohnya udara. begitu gitu kan, semacam itulah kalau ngomong sederhananya. Karena kalau nerangin bisa berapa SKS gue nerangin soal ini kan. Kan kita mesti ngomong gampang-gampang aja yang orang paham. Jadi maksud gue, coba kita lihat proposal Pak Prabowo yang bagus di Ukraina dan Rusia itu, coba kita tarik ke sini. Apa kawasan itu tuh akan titik-titik ledak? Salah satunya Taiwan dan Laut Cina Selatan. Itu kita bangun ADIS bersama, sehingga di udara kita bersatu. Di lautan yang sedang clash ini kita bisa bersatu juga. Dan jangan bawa ini ke forum internasional yang nanti juga courtnya ala-ala barat dong. Dikontrol barat. Kita aja lah, kita ASEAN tuh punya ASEAN Way. Bener nggak? ASEAN Way China musyawarah mufakat ya. Nah, coba ada dalam Pancasila itu. Jadi gua ini agak sedikit pro perang gitu ya. Karena itu dari sekarang gue tuh nggak pernah lo lihat di YouTube, di narasi gue nggak pernah nyebut Laut Cina Selatan. Gue selalu nyebut Laut Natuna Utara gitu ya. Karena kalau Cina bilang itu adalah traditional fishing groundnya China, gue bilang itu juga traditional fishing groundnya Indonesia. Jadi ini cuman kita untuk menunjukkan namanya punya postur. Bung Karno, makanya gue kadang-kadang suka sama lu cuma kurang pakai kopiah doang. Tapi gini maksud gue. Ntar nih ke bawah, ini soalnya dia playboy yang panjang-panjang lagi. Maksud gue, waktu Bung Karno bilang Samudra Hindia itu Samudra Indonesia, dalam bukti konkretnya apa? Kita punya kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Pada saat jadi itu. monggo kerso. Pada saat itu. Exactly. Ketika beliau meneriakan kita itu Samudra Indonesia, namanya bukan Samudra India. Sok monggo panggil dia Laut Natuna Naon terserah. Natuna Utara. Tetapi kekuatan kita tadi, kapal-kapal perang segede Nabi Nuh tadi, itu udah harus ada gitu loh bos. Kalau enggak cuman pepesan kosong. Iya, dan karena Bapak kesal dekat dengan Presiden Jokowi, coba kita minta waktu Pak ya. Bapak Presiden Jokowi itu punya legacy hebat, menyatakan kita negara poros maritim dunia. Yuk kita bertiga sebagai kabinet bayangan dari negeri tercinta ini. Wakanda. Triumvirat kan, Menlu, Menhan dan Mendagri ini. Coba kita kasih tahu gitu loh. Kok kayak gue jadi kepengen undang di Istana jadi Semoga didengerin dia. Semoga didengerin. Masih ada? Enggak, beliau ini kan darling. Pak Jokowi ini darling, maksudnya lovable. Suaranya dia tuh 82% dari semua orang gitu. Makanya saya tegak lurus. Menyukai dia. Jadi bukan cuma Anda, kami juga tegak lurus Pak. Jadi tapi saya ada di billboard Bu. Oh gitu ya. Saya belum sekaya Bapak punya billboard Pak. Yang kaya punya billboard tuh Bapak dan Pak Sahroni aja. Cuman kalau Bapak tahu mau jadi apa, Sahroni masih agak bingung. Pak Sahroni ayo gabung sini biar nggak bingung. Oke terus? Iya, jadi kita pikir manfaatin aja kekuatan beliau di saat-saat terakhir ini. Masih lama, masih satu. Jadi setuju dong Mas Wi kalau beliau menyatakan saya akan cawe-cawe. Dia tidak akan biarkan Indonesia mandek. Cawe-cawe itu dalam arti positif ya, dalam memastikan arti positif. Bahwa pengganti beliau adalah orang yang bisa melanjutkan estafet yang beliau sudah lakukan. Itu pasti. Tahu nggak apa? Beliau itu Presiden Republik Indonesia. Justru kewajibannya cawe-cawe kalau gue bilang. Kalau negatif hasilnya dia harus cawe-cawe, dia harus lurusin. Kalau dia diemin itu yang bahaya. Karena gitu cawe-cawe itu kan konotasi negatif, padahal belum tentu negatif. Kita mau banget, wah beliau hebat banget, berani melawan WTO ya, berani ngancam-ngancam ya, lo nggak bikin smelter, gue beginin loh. Jadi menurut saya, ya itu dengan ini sebenarnya dia parlemen dia kuasai, politik dia kuasai, hati rakyat dia kuasai. Nah kita ingin Helmi Yahya dia kuasai. Oh iya juga ya. Sekarang dia jubir PSI dan jubir istana kayaknya. Sebentar lagi. Jubir istana tuh, jubir istana bukannya Kementeri Kominfo ya bukan? Aduh, berarti satu babak kita. Satu babak ya. Udah gitu aja deh. Sebelum ngaco kita berarti ya. Inilah apa calon Menhan 2024. Kan ngaco deh.
Ibu Koni, yang susah itu meletakkan. Kalau saya mungkin Kominfo, pariwisata, Menpora masih pantas. Wow, saya bingung mau ditaruh di mana, Bu? Nggak jelas Dia ya. tuh harus jadi Perdana Menteri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Iya.